Oke, kita langsung aja ya, kita bedah kasus. Anggap aja saya ini mentor saham Anda, dan hari ini kita bakal ngoprek bareng laporan keuangan dari PT Logistics Plus International, atau kita sebut aja LOPI. Tujuannya? Bukan cuma buat lihat angka, tapi buat belajar cara mikir seperti investor yang udah jam terbangnya tinggi. Yuk, kita pakai laporan keuangan terbaru mereka sebagai bahan studi kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita disodorin ratusan halaman laporan keuangan, seorang investor pro itu nggak bakal baca semuanya, halaman per halaman. Mereka tuh tahu persis harus cari apa. Ibaratnya, mereka cari sinyal di antara tumpukan informasi. Mereka punya framework, kerangka kerja, buat misahin mana yang penting dan mana yang cuma hiasan. Dan kerangka kerja itulah yang bakal kita pakai hari ini. Jadi, proses kita hari ini bakal ngelewatin 5 langkah penting. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya. Ya iyalah, kita nggak bisa investasi di sesuatu yang kita nggak ngerti. Kedua, kita cari mesin pertumbuhannya. Ini nih yang bikin investor ngelirik. Ketiga, kita cek kesehatan keuangannya, buat mastiin pertumbuhannya itu nggak rapuh. Keempat, kita jadi detektif sebentar, cari-cari resiko yang ngumpat. Dan terakhir, kita tarik kesimpulannya. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai. Langkah pertama itu selalu dari fondasi. Sebelum kita dibikin pusing atau kagum sama angka-angkanya, kita harus paham dulu. Sebenarnya perusahaan ini dapat duit dari mana? Karena jujur aja, semua analisis keuangan itu jadi percuma kalau kita nggak ngerti bisnis intinya. Gampangnya gini, Lopi ini main di sektor transportasi dan logistik. Mereka lah yang mastiin barang itu pindah dari titik A ke titik B. Ini penting buat kita tahu karena industri logistik di Indonesia itu, wah persaingannya ketat banget. Tapi di saat yang sama, peluangnya juga gede banget. Jadi kita dapat konteks di mana mereka beroperasi. Nah, ada beberapa fakta kunci di sini. Kode sahamnya LOPI. Yang menarik, mereka ini ada di papan akselerasi. Ini tuh papan buat perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang, yang dianggap punya potensi tumbuh tinggi, tapi ya biasanya resikonya juga lebih tinggi. Dan yang paling penting sebagai dasar pijakan kita, lihat ini. Opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini tuh kayak dapat lampu hijau dari auditor yang bilang, oke, angka-angka yang kalian lihat ini bisa dipercaya. Ini fondasi yang solid buat analisis kita. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari setiap analisis investasi, yaitu pertumbuhan. Ini bagian yang seringkali jadi penentu utama. Perusahaan ini lagi tancap gas atau malah lagi jalan di tempat. Buat investor yang ngejar pertumbuhan, ini nih, angka nomor 1 yang wajib dilihat. Kenapa? Soalnya pertumbuhan pendapatan itu sinyal paling jelas kalau pasar itu suka dan butuh sama layanan perusahaan. Kalau pendapatannya nggak tumbuh, biasanya cerita selanjutnya jadi nggak seru lagi. Jadi yuk kita lihat datanya. Dan ini dia, datanya langsung dari laporan laba rugi mereka. Angkanya jelas banget. Pendapatan mereka itu loncat dari 86,3 miliar rupiah jadi 130 miliar rupiah cuma dalam setahun. Ini bukan kenaikan biasa loh, ini lonjakan yang signifikan banget. Kalau kita hitung, pertumbuhannya itu nyampe 50,5%. Coba dibayangin, 50,5%. Di industri manapun, pertumbuhan di atas 50% dalam setahun itu luar biasa. Ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Ini sinyal yang sangat-sangat kuat kalau ada permintaan besar buat layanan mereka. Jadi, kesimpulan pertama kita jelas. Lopi ini perusahaan yang pertumbuhannya super ngebut. Tapi, jangan seneng dulu. Sebagai mentor, tugas saya justru ngingetin Anda buat nggak berhenti di sini. Di balik angka yang kelihatannya bagus banget ini, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Setelah kita lihat pertumbuhan yang gila-gilaan tadi, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sehat sih pertumbuhan ini? Ini tuh kayak kita lagi bangun gedung pencakar langit ya. Makin tinggi dan makin cepat kita bangun, fondasinya harus makin kuat kan? Pertanyaannya, fondasi keuangan Lopi ini sekuat pertumbuhannya enggak ya? Buat ngebut secepat itu, perusahaan kan butuh bensin. Nah, pertanyaannya, bensinnya dari mana? Apa dari untung sendiri atau dari pinjaman alias utang? Utang itu bisa jadi bahan bakar oktan tinggi yang bikin lajunya kenceng. Tapi kalau salah kelola, mesinnya bisa meledak. Yuk kita cek neraca keuangannya. Dan disinilah kita nemuin kejutan pertama. Coba perhatiin deh baris jumlah liabilitas atau total utang. Angkanya loncat dari 21,2 miliar rupiah jadi 45,3 miliar rupiah. Kenaikannya lebih dari 2 kali lipat cuma dalam 1 tahun. Tepatnya naik 113%. Nah, coba sekarang kita jajarin 2 angka ini di kepala kita. Pendapatan tumbuh 50-an persen, tapi utangnya meroket 113%.
Ini dua sisi koin yang kontras banget dan bikin ceritanya jadi jauh lebih kompleks. Coba deh lihat grafiknya, kelihatan banget kan bedanya? Balok buat pertumbuhan utang itu menjulang tinggi, lebih dari 2 kali lipat balok pertumbuhan pendapatan. Visual ini langsung nunjukin gambaran risiko yang lagi kita omongin. Ini momen di mana investor yang pintar bakal berhenti sejenak dan nanya, loh kok bisa? Nah, ini dia poin krusialnya. Pertumbuhan itu bagus, tapi kalau modalnya dari utang yang tumbuhnya jauh lebih kencang, wah ini resikonya jadi berlipat ganda. Coba bayangin kalau tiba-tiba suku bunga naik atau ekonomi lagi lesu. Beban utang segini bisa jadi berat banget buat ditanggung. Oke, sekarang waktunya kita ganti topi. Kita jadi detektif. Analis yang jago itu nggak cuma baca angka di halaman depan, tapi juga nyari petunjuk yang ngumpet di bagian catatan atas laporan keuangan. Nah, disitulah seringkali cerita yang sebenarnya ada. Salah satu petunjuk paling penting yang kita cari adalah soal sumber pendapatan. Ini prinsip dasar manajemen risiko. Sama kayak kita sebagai investor, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang kan? Nah, perusahaan yang sehat idealnya juga nggak ngegantungin nasibnya cuma ke satu atau dua pelanggan aja. Coba kita cek. Dan jeng jeng jeng, ini dia. Tabel ini ngasih kita pencerahan banget. Lihat deh baik-baik. 3 pelanggan teratas mereka nyumbang sekitar 27%, 26%, sama 20% dari total pendapatan. Sekarang lihat baris paling bawah. Total dari 3 pelanggan ini aja udah nyumbang hampir 74% dari seluruh pendapatan perusahaan. Saya ulang ya, 74%. Di dunia investasi, ini tuh bendera merah klasik yang namanya resiko konsentrasi pelanggan. Dan jujur aja, ini salah satu resiko yang paling sering kelewat sama investor pemula yang cuma silau sama angka pertumbuhan pendapatan di halaman depan. Coba deh kita mikir sebentar. Apa yang bakal terjadi sama perusahaan ini kalau, entah kenapa, salah satu dari 3 klien raksasa ini mutusin buat pindah ke kompetitor atau stop proyeknya? Wah, dampaknya pasti langsung berasa dan gede banget. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin, ada pertumbuhan pendapatan yang keren, utang yang bengkak, dan ketergantungan sama pelanggan besar. Sekarang, ayo kita susun bareng-bareng buat lihat gambaran utuhnya sebagai seorang investor. Yuk, kita bandingin langsung. Di sisi positif atau bull case-nya, kita punya pertumbuhan yang agresif banget dan laporan keuangan yang bersih. Ini ciri-ciri perusahaan yang potensial ngasih cuan gede. Tapi, di sisi negatif atau bear case-nya, kita punya 2 lampu kuning yang nyala terang. Utang yang larinya lebih kencang dari pendapatan dan risiko konsentrasi pelanggan yang tinggi banget. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan pamungkas. Lopi ini peluang emas atau ranjau darat? Sebagai mentor Anda, tugas saya bukan ngasih jawaban, tapi ngasih Anda alat buat berpikir. Jawabannya itu bukan ada di perusahaannya, tapi ada di diri Anda sebagai investor. Apakah Anda tipe yang nyaman dengan risiko setinggi ini buat ngejar potensi keuntungan yang tinggi juga? Analisis ini adalah kompas Anda. Arah tujuannya Anda sendiri yang tentukan.